Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education. Dengan channel ini kita hendak memperbekali Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia supaya dia dapat menjalani setiap fase kehidupannya secara benar, adil, kasih, dan bertanggung jawab. Setiap orang akan melewati masa kanak-kanak, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, berkeluarga, mencari nafkah, parubaya, hari tua, bahkan sampai dengan ajal datang menjemput. Untuk bisa melewati setiap fase kehidupan secara benar, dia harus memperbekali diri dengan sejumlah pengetahuan mendasar. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu tema, kantong kresek sayang, kantong kresek malang. Jadi, fokus pembicaraan kita berkaitan dengan kantong kresek. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, kita tahu bahwa zaman sekarang ini, kantong kresek telah menimbulkan sejumlah besar dilema bagi kehidupan manusia. Kantong kresek pemakaiannya menjadi sangat mengerikan. Kantong kresek digunakan satu kali dibuang. Dan kantong kresek meninggalkan begitu banyaknya tumpukan sampah. Bahkan sampah-sampah itu sulit sekali terdekompos. Ada orang mengatakan sampai puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun, dia secara alami akan sulit terdekompos. Inilah yang menjadikan dilema besar bagi kehidupan umat manusia. Berbagai fakta sudah menunjukkan ikan-ikan di laut mati. Berbagai hewan di darat juga mati. Dan ketika dicari penyebab kematiannya, ternyata di dalam perutnya ada kumpulan-kumpulan bekas makanan, yaitu kantong kresek atau kantong plastik. Oleh hewan-hewan itu, kantong plastik dimakan oleh mereka, dan ternyata tubuh mereka, alat organ pencernakan mereka tidak mampu dan memang tidak bisa mencerna kantong kresek. Itu perlahan-lahan akan menyebabkan berbagai penyakit pada hewan, dan pada akhirnya bisa berujung sampai kematian. Satu dilema besar yang sedang kita hadapin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para sobat dan handai tolan, tahukah engkau bahwa pada awalnya kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan kehidupan di muka bumi ini? Seorang penemu kantong plastik namanya Sten Gustaf Helen. Sten Gustaf Helen, orang Swedia, pada tahun 1959. Waktu itu, dunia berhadapan dengan dilema, khususnya di Eropa, yaitu orang-orang berbelanja dan melakukan berbagai aktivitas banyak bergantung pada kantong kertas. Jadi kantong kertas yang menjadi andalan pada waktu itu. Dan orang-orang melihat penggunaan kantong kertas yang semakin banyak itu menyebabkan problem tersendiri. Karena kantong kertas dibutuhkan dalam jumlah besar, maka penebangan hutan menjadi besar sekali, dan itu mengerikan. Percepatan penggunaan kantong kertas melebihi kemampuan hutan untuk penghijauan. Nah, oleh karena itu dicarilah jalan keluar, dan pada waktu itu ditemukan oleh orang Swedia, jalan keluarnya adalah kantong kresek atau kantong plastik. Pemikiran mereka adalah begini, kantong kresek atau kantong plastik dibuat dan bisa digunakan berulang-ulang kali. Karena bisa digunakan berulang-ulang kali, bahkan lebih praktis, maka dia akan bisa mengalahkan penggunaan kantong kertas.
Sementara pada waktu itu kantong kertas cenderung digunakan satu kali dan dibuang. Nah, karena pergumulan itu, maka ditemukanlah kantong plastik, kantong kresek. Namun kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan zaman, produksi kantong plastik dan kantong kresek juga semakin canggih. Dari awalnya penggunaan yang berulang-ulang, sekarang pelan-pelan beralih penggunaan yang satu dua kali, bahkan cenderung kantong plastik disposable. Artinya apa? Satu kali dipakai, kantong plastiknya dibuang. Berarti kalau demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, kembali lagi persoalan kantong plastik ini, dia kembali menjadi model seperti kantong kertas pada 1950-an di Eropa. Waktu itu kantong kertas sekali pakai buang. Sekarang kebanyakan kantong plastik juga menjadi menghadapi nasib yang demikian. Satu kali dipakai orang dan dibuang. Ya kadang-kadang menjadi dua kali. Itu satu kali dipakai, satu kali dia menjadi kantong sampah-sampah. Praktis penggunanya juga satu kali dan siap dibuang. Ini satu problem tersendiri. Waktu saya sekolah Mandarin ke China pada tahun 2006. Pada tahun 2006 China sudah mulai menggalakkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik atau kantong kresek. Jadi caranya adalah mereka menggerakkan supermarket. Kalau orang belanja, orang harus bawa kantong sendiri, atau kalau orang mau memakai kantong kresek atau kantong plastik, maka mereka harus mengeluarkan uang, membayar dan membeli kantong kresek dan kantong plastik. Nah, oleh karena itu, perlahan-lahan juga akan mengurangi penurunan pemakaian kantong plastik sekali pakai. Tapi karena harganya juga tidak seberapa, masih banyak juga orang yang cenderung, ya tidak apa-apa, keluar aja uang membeli. Bukan berarti tidak ada hasil, pasti juga ada hasil. Yaitu pengurangan sedikit pemakaian kantong plastik. Apalagi yang sekali pakai dan buang. Ini satu gerakan yang dilakukan oleh orang-orang China pada masa itu. Nah, di China juga dikenal ada satu semacam perkataan rakyat atau perkataan peribahasa, pepatah yang menarik tentang kantong plastik. Dikatakan begini oleh orang-orang China, orang-orang yang kritis. Su liao dai shi jie zui zhao gao de fa ming. Artinya begini. Kantong plastik atau kantong kresek adalah penemuan dunia yang paling mencelakakan. Penemuan dunia yang paling mencelakakan. Jadi kantong plastik atau kantong kresek adalah penemuan dunia yang paling mencelakakan umat manusia. Mereka melihat begitu bahayanya kantong plastik berkembang sampai pada saat ini, sehingga mereka sampai pada kesimpulan pada awalnya itu merupakan penemuan besar di Eropa, kantong plastik atau kantong kresek. Tapi lama-kelamaan kita menyaksikan kantong plastik itu menjadi satu hal yang paling mencelakakan bagi umat manusia. Yaitu sampahnya tak terdaur ulang. Bahannya sedikit, tapi tak terdaur ulang. Dia bahkan ratusan tahun tak terdekompos. Hal yang sangat mengerikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita di Indonesia menyikapi hal ini? 1-2 bulan ini mulai digalakkan di Indonesia, yaitu menghentikan penggunaan kantong plastik di supermarket. Khususnya baru mulai digerakkan di DKI Jakarta. Jadi supermarket bukan hanya mereka tidak lagi menjual kantong plastik. Kalau sebelumnya kantong plastik itu masih dijual dan berbayar. Jadi orang tidak bisa mendapatkannya gratis.
Tapi sekarang mereka melihat gerakan kantong plastik berbayar harus maju lagi satu langkah yang lebih jauh. Maka sekarang muncul yaitu tidak ada lagi penjualan kantong plastik dan kantong kresek di supermarket. Ini satu kemajuan, satu hal yang cukup menggembirakan. Namun kita tahu bahwa di pasar-pasar pada umumnya kita belanja, kantong plastik masih diberikan secara free. Siapapun belanja suatu sayur, buah, daging, ya tetap saja dari si penjual akan menyediakan kantong plastik atau kantong kresek, dan itu free. Jadi gerakan di supermarket memang akan membawa satu dampak pengurangan. Namun penggunaan di pasar-pasar tradisional itu juga penggunaan yang sangat mengerikan dalam jumlah besar dan harus kita pikirkan, carikan jalan keluarnya. Nah, kita tahu bahwa 1-2 bulan ini di supermarket Alfamart, Minimart, Indomart, mereka mulai menjual kantong model lama, kantong kain dan kantong jenis lainnya yang akan digunakan berulang-ulang. 2-3 minggu lalu saya pergi belanja di Alfamart, Indomart, saya melihat di situ kantong dijual, kantong kain dijual, ada yang jual 5.000, ada yang jual 7.000. Jadi orang harus membayar untuk membeli kantong. Atau dia harus, sebaiknya tentu diharapkan, setiap orang membawa kantong sendiri dari rumah. Atau setiap orang, lebih cenderung lagi, selain membawa kantong, ya bisa aja membawa namanya keranjang lagi. Model kehidupan kita sebelumnya. Orang berbelanja ke pasar, membawa kantong sendiri, atau ya tentunya membawa keranjang. Keranjang untuk mengisi sayur, untuk mengisi buah, untuk mengisi daging, dan hal-hal lain yang kita belanja. Nah, pemikiran ini harus bergerak menuju ke sana. Dari kantong kresek yang gratis, menjadi kantong kresek yang berbayar. Dan sekarang kantong kresek dihentikan dan tidak dijual. Dan sebagai gantinya dijual kantong kain dan kantong jenis lainnya yang akan dipakai berulang-ulang. Ini salah satu langkah demi langkah mengatasi pemakaian kantong kresek dan kantong plastik. Mengatasi sampah kantong kresek dan kantong plastik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus berpikir bagi diri kita sendiri. Sebisa-bisanya kita tidak menggunakan kantong plastik atau kantong kresek. Atau seminim-minimnya kita menggunakan kantong plastik atau kantong kresek. Kalau sangat terpaksa saja, dan kalaupun terpaksa masih harus menggunakan kantong plastik, kantong kresek, maka sebisa-bisanya diupayakan tidak disposable, tidak sekali pakai, tapi bisa dipakai berulang kali. Dan sebisa-bisanya kita mulai menggantikannya dengan kantong kain atau keranjang untuk keperluan kita membawa barang, untuk keperluan kita berbelanja. Maka dengan gerakan ini kita harapkan penggunaan kantong plastik, kantong kresek akan bisa menurun dengan tajam. Ini akan menolong untuk mengatasi sampah dari kantong plastik dan kantong kresek. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, persoalan kantong plastik, kantong kresek tidak hanya berhenti di situ saja. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, atau tahun lalu, sudah mulai orang memikirkan soal penggunaan sedotan. Jadi selain kantong plastik, kantong kresek, sedotan juga menjadi masalah. Karena sedotan terbuat dari plastik. Satu survei menunjukkan di Indonesia per hari pemakaian sedotan plastik itu ada 93,2 juta unit. Penggunaan satu hari sedotan plastik di Indonesia ada 93,2 juta unit. Sangat mengerikan. Angka yang sangat menakutkan. Kita tahu bahwa kalau kantong plastik saja
tidak terdaur ulang dan orang juga malas mendaur ulangnya. Sedotan, apalagi barang yang begitu kecil, tak dipedulikan orang, buang saja, jadi sampah saja. Ya, kita tahu bahwa ada orang-orang juga yang kreatif, dia bisa membuat hiasan-hiasan atau kerajinan-kerajinan tangan dengan menggunakan sedotan plastik. Tapi sebagian orang masih membuat hiasan kerajinan tangan menggunakan sedotan yang baru. Karena sedotan yang lama bekas orang pakai, kalau mau harus dicuci, ya juga mengalami kerepotan-kerepotan sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, beberapa merek toko makanan besar dan toko minuman besar, mereka sudah mulai melakukan gerakan maju, menghentikan penggunaan sedotan plastik. Jadi tidak lagi memberikan sedotan plastik pada orang-orang yang membeli minuman di gerai-gerai makanan atau gerai-gerai minuman atau restoran-restoran mereka. Ini satu gerakan yang positif. Nah, selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, masih berkaitan dengan kantong plastik, kantong kresek, dan juga masih ada kaitan dengan sedotan plastik yang dipusingkan oleh para ahli lingkungan hidup, para pencinta lingkungan hidup sekarang adalah satu persoalan lagi, yaitu penggunaan saset. Penggunaan saset. Kita tahu banyak sekali saus tomat sekarang dijual dalam kemasan saset. Begitu juga kita tahu sekarang banyak sekali sambal-sambal dijual dalam kemasan kecil berupa saset-saset. Ya. Sehingga toko-toko penjual makanan cepat saji, orang memesan makanan, lalu dikasih dua, satu saus tomat, satu saus sambal, menggunakan kemasan saset. Ini juga adalah ukuran-ukuran yang lebih kecil lagi dari pemakaian plastik. Dan ini juga penggunaan saset saus dan saset tomat akan meninggalkan sampah yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, dalam hal penggunaan saset sambal dan saus ini pun kita harus memperhatikannya dengan serius. Bahkan kita pribadi ambil langkah praktis untuk memeranginya. Mari kita bersama-sama, sebisa-bisanya, kita menghentikan penggunaan saset berupa untuk bungkus sambal dan untuk bungkus saus. Ya, persoalan memang masih tersisa, yaitu pada pembungkus obat-obatan. Pembungkus obat-obatan juga masih banyak yang menggunakan saset, menggunakan kemasan saset. Ini pun perlu dipikirkan jalan keluar supaya bisa mengurangi pemakaian saset. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, jadi pembicaraan kita dari kantong plastik, kantong kresek, itu tidak boleh hanya berhenti di situ, tapi juga harus memperhatikan lagi penggunaan lain dari plastik, yaitu berupa sedotan plastik. Dan selain itu, tadi kita juga sudah menyinggung, masih banyak penggunaan plastik dalam bentuk yang kecil, ukuran yang kecil, yaitu dalam saset-saset. Nah, saset-saset ini juga nanti meliputi ya minuman, kopi, teh, nutrisari, minuman ini, minuman itu, dan sejenisnya, yang dibungkus dalam kemasan-kemasan yang kecil, saset, dan sekali pakai, sekali buka, ya buang. Ya. Termasuk bumbu-bumbu dapur pun sudah banyak yang menggunakan saset-saset kecil. Satu pihak menggembirakan, memudahkan, memberikan convenient, tapi di lain pihak meninggalkan begitu banyaknya sampah-sampah plastik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, marilah kita menyadari persoalan
yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya negara Asia, tapi juga negara-negara barat. Kantong plastik yang pada awalnya justru untuk mengatasi problem di dunia ini, sekarang dia kembali pada persoalan yang sama. Kantong plastik menimbulkan sampah. Kalau dulu kantong dari kertas mengakibatkan penebangan hutan yang mengerikan, sekarang kantong plastik menimbulkan sampah yang tak terdaur ulang, tak terdekompos. Sangat mengerikan. Mari setiap kita masing-masing, mari setiap rumah tangga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para sobat dan hadirin sekalian, perhatikan dalam rumah tanggamu. Mari kita upayakan untuk sebisa-bisanya mengurangi penggunaan plastik. Bahkan sebisa-bisanya menghentikan pemakaian sedotan plastik, saset plastik, bahkan kantong plastik dan kantong kresek. Mari kita cari jalan keluar untuk mengatasinya tanpa menghilangkan kemudahan kita untuk berbelanja dan untuk membeli barang, untuk membawa barang dan mengangkat barang. Carilah jalan keluar dan mari bergerak bersama-sama memerangi penggunaan kantong plastik dan kantong kresek. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin, channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat, pada malam hari ini. Sekian sampai di sini. Sampai jumpa pada kupasan-kupasan yang lebih menarik lagi. Nantikan Lifelong Education.